A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini sudah hadir bersama kita di studio Ustadz Ermandiansyah atau yang akrab dipanggil Ustadz Erman. Beliau adalah guru perintis berdirinya SDIT dan SMPIT Kausar Ilmi Morosi Junjung dan saat ini diamanahi sebagai kepala sekolah SMPIT Kausar Ilmi. Selain itu, beliau sehari-hari juga merupakan promotor dan konselor Stephen, sebuah metode mengenali mesin kecerdasan anak melalui sidik jari. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Lanis juga? Kak Riri, iya, keluarga Kailnya juga disapa dong Ustadz. Iya, keluarga Kail ya, keluarga besar Kausar Ilmi. Iya, apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah luar biasa ya. Masya Allah. Di tengah kondisi pandemi ini dan kita pun juga di tahun baru 2021 ini sejak tanggal 4 Januari kemarin ya sudah memulai aktivitas PBM. Walaupun memang belum bisa kita laksanakan secara full day. Oke, tapi anak-anak sudah mulai masuk ya tatap muka ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Oke Ustadz, tema kita menarik hari ini nih Ustadz, yaitu di mana keadaan new normal atau kebiasaan baru ini menjadi saat yang tepat untuk mengasah bakat anak. Nah, sebelum kita lebih lanjut tentang mengasah bakat Ustadz, kayaknya kita perlu penjelasan dulu nih Ustadz, bakat itu apa sih Ustadz gitu. Baik, ya sahabat Lanis dan keluarga besar Kausar Ilmi ya. Jadi di topik sebelumnya kita juga membahas ya di obsesi terkait bagaimana proses parenting ataupun mendidik anak gitu kan. Iya. Nah, cuman dalam kondisi pandemi ini ya di mana mungkin aktivitas juga terbatas, ya memang ada saatnya kita bisa kalau sekarang itu menemukan bakat anak ya. Jadi kalau bakat itu sendiri sih mungkin ada yang menyamakan dengan kecerdasan gitu ya. Jadi kalau bakat ini sebenarnya ya definisinya itu apa atau kemampuan ya yang dimiliki oleh seseorang ini dari lahir ya, sama seperti ketika kita melihat ada seseorang punya golongan darah A, ada B, ada O atau AB gitu kan. Nah, itu kan dari lahir. Nah, jadi bakat ini juga seperti itu gitu. Jadi bagaimana orang ini punya kemampuan ya, dari lahir sudah Allah berikan ya, sifatnya given. Nah, cuman memang mungkin dari bakat ini ada dua juga. Ada bakat yang memang secara umum ada gitu kan, ada yang khusus. Nah, ini mungkin dari sahabat Lanis ya sama-sama tahu dulu gitu. Contoh sederhananya kalau bakat ini bisa kita lihat dari dari lapangan ya, istilahnya dia berhubungan dengan motoriknya. Contoh bakatnya itu jago main sepak bola gitu kan. Nah, ini nanti kita bisa lihat anak berbakat atau tidak. Atau bakatnya di musik ya kan. Jadi ketika dia mendengarkan orang bermain piano umpamanya, nah, dia langsung bisa ngerti, oh ini kuncinya ini gitu. Atau bakatnya tadi main gitar tuh kalau dari sisi musik ya. Atau bakat dari berbahasa, ketika dia ketemu dia orang Indonesia bertemu dengan orang Inggris umpamanya, baru ketemu 1 jam tiba-tiba sudah bisa cuap-cuap bahasa Inggris. Nah, itu contohnya yang berbakat ya, bisa tampak dari tampilan fisik gitu. Nah. Oke, Masya Allah. Ini menarik ya Ustadz ya, bakat itu given, anugerah, jadi genetik ya Ustadz ya? Iya. Genetik tapi tidak mutlak ya, tidak mutlak bapaknya pesepak bola, anaknya pesepak bola tidak. Juga nggak mutlak ya. Pokoknya bapaknya penyanyi gitu kan, nanti anaknya jadi penyanyi enggak ya, tetap dengan keunikannya masing-masing gitu ya Ustadz ya, tapi itu memang dibawa sejak lahir gitu ya Ustadz sejak ya? lahir. Dan tugas orang tua nantinya ketika bakat itu ketemu, umpamanya tadi dia berbakat di olahraga, katakanlah di sepak bola, maka orang tua melanjutkan gitu, karena bakat ini kan tidak dari muncul itu langsung hebat gitu. Cuman bedanya ketika dia punya bakat itu diasah,
nah itu tambah tajam gitu. Oke, cukup sampai situ dulu, Ustaz. Jadi ternyata memang kata bakat itu identik dengan kata mengasah gitu ya, Ustaz ya. Karena bakat itu meskipun given, anugerah yang sudah dibawa sejak lahir, tapi ternyata memang perlu distimulasi secara khusus dalam perkembangan anaknya gitu ya, Ustaz ya. Baik, sahabat Lanis dan keluarga Kail, kita akan berbincang lebih dalam tentang mengasah bakat anak di masa new normal atau kebiasaan baru ini bersama Ustadz Ermadiansyah. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita kembali sesaat lagi. Baik, kembali lagi bersama Kak Riri di Obsesi, obrolan seputar generasi. Kali ini kita bicara tentang mengasah bakat anak di masa new normal atau kebiasaan baru. Bersama dengan Ustadz Ermadiansyah, Kepala Sekolah SMP IT Kausar Ilmi Muaro Sijunjung. Baik Ustadz, tadi kita sudah bicara apa itu bakat. Kemudian ada pertanyaan yang sangat ingin Riri ketahui nih Ustadz. Apakah bakat itu sama dengan kecerdasan atau keterampilan gitu? Kan ada orang yang tidak berbakat sepak bola tapi jadi pemain sepak bola gitu karena bisa dilatih. Nah, itu betul nggak pernyataan seperti itu gitu maksudnya, Ustaz? Iya, baik sahabat Lanis ya. Jadi ketika tadi kita bicarakan bakat gitu kan, sebenarnya kan dia sifatnya given. Ya kan? Nah, cuman di sini kan ada orang yang menyamakan bakat itu dengan kecerdasan. Benarnya sih kalau kita perhatikan secara pribadi itu ada kemiripan, tapi memang ada perbedaan. Contohnya ya, kalau dari bakat ini kita melihat dari luar, sifatnya bisa dibandingkan secara motorik, gitu kan. Nah, kalau kecerdasan ini kan lain lagi. Kecerdasan itu kan kita melihat kemampuan seseorang, ya. Sebenarnya dalam cerdas itu kan asalnya cerdik. Cerdas ya, gitu. Mereka kan pintar, pandai gitu kan. Jadi kecerdasan itu sebenarnya kemampuan seseorang itu dalam menyelesaikan sebuah persoalan gitu. Itu sebenarnya kalau kecerdasan ke situ gitu kan. Nah, jadi dalam proses yang ada memang di Howard Gardner ya, kalau kita melihat teori yang multiple intelligence itu kan muncul tadi. Ada kecerdasan linguistik contohnya gitu kan. Linguistic intelligence gitu kan. Nah, cuman disinilah mungkin orang menyamakan nanti dengan bakat dari sisi bahasa gitu kan. Nah, ini kan ada kesannya kesamaan. Padahal berbeda nih. Kalau tadi kecerdasan, contohnya ada kecerdasan interpersonal. Ya, ada 9 kecerdasan. Nah, itu kan ya, contohnya kan. Tapi kalau di bakat, ini lebih cenderung ke fisik. Bakat skolastik contohnya. Skolastik ini kemampuan dia mengelola numerik ya dan bahasa. Kan nanti numerik ini ada orang yang langsung ketika melihat angka-angka, nah dia sudah terstimulus gitu kan. Makanya kalau kita melihat lebih jauh ini berbeda. Nah, tinggal tadi apakah ada orang yang hebat gitu kan, dia punya bakat sepak bola, itu hebat main bola. Tapi ada juga yang rasanya dia tidak ada bakat, diasah gitu kan, tuh jago juga main sepak bola gitu kan. Nah, cuman kalau kita tadi mendefinisikannya, seharusnya kan orang yang sudah punya bakat itu lebih mudah diasah. Nah, bukan berarti yang tidak punya bakat tidak bisa diasah ya. Jadi perbedaannya itu kan ketika dia punya bakat ya, kita bisa melihat ciri-cirinya dari kecenderungan si anak. Kalau dari anak-anak nih ya. Nah, kedua, dia tertarik lebih jauh dengan hal itu. Nah, itu jadi istilahnya pembelajar cepat gitu. Contohnya tadi dia punya bakat mekanik. Apa ciri-cirinya? Mungkin sejak kecil dia punya kendaraan ya, sepeda atau punya main-mainan rusak, dia perbaiki sendiri. Dan betul gitu. Itu tadi kan bedanya gitu. Itu yang berbakat. Jadi ketika nanti dia lanjutkan sampai ke kuliah, itu kan nah ini bakatnya muncul. Maka contohnya kalau kita bisa lihat ya, model Bill Gates. Bill Gates itu kan seorang sarjana hukum. Ya, sama muda gitu kan ya, sebenarnya kan begitu tuh kan. Tapi bakat komputernya itu kan. Jadi sejak sejak dia SMA lah begitu kan. Itu ya dia kotak-atik. Dia kuliah gitu kan, pulangnya sampai bermalam-malam gitu kan, bergadang, itu dia tertarik betul dengan komputer. Nah, dia ketemu di situ passionnya kan. Jadi
bakatnya itu dia latih terus sampai sekarang gitu. Jadi cerita komputer, cerita teknologi dia nggak akan ngantuk gitu. Nah, ini contoh bakat itu gitu kan. Nah, cuman ketemunya kan berbeda. Dia rasanya dulu mau masuk fakultas hukum kan. Nah, itu contohnya ya Bunda ya. Jadi berbeda gitu. Oke. Kalau begitu Ustadz, bagaimana cara mengetahui anak kita ini punya bakat di bidang tertentu gitu? Ada nggak sih teknik yang bisa dipraktekin sama orang tua untuk mengamati anaknya, untuk mengetahui, oh ini anak saya kayaknya bakatnya ini deh gitu. Itu ada tekniknya nggak gitu Ustaz? Sebenarnya kalau sejak kecil ya dulu orang-orang tua kita itu sudah mencoba mencari bakat anak. Ya kalau di Jawa itu kita lihat di anak-anak usia 7 bulan kalau tidak salah ya Bunda ya, karena kita bukan orang Jawa ini ya. Jadi ketika ada anak yang sudah pandai merangkak itu biasanya dimasukin semacam kurungan ya, kurungan seperti kurungan ayam gitu kan. Jadi di sana ditaruh ada bola, ada raket, ada ini kan. Nah kalau nanti diambil oleh si anaknya raket, ini anaknya dijago main badminton gitu kan. Itu kan upaya orang tua, wah ini anak saya punya kemampuan apa sih gitu kan. Nah tapi kalau sebenarnya yang kita lebih asah hari ini, salah satunya itu dites. Jadi ketika kita pertama bisa tes secara visual. Kan bakat ini tadi kan aktivitasnya fisik. Iya. Contoh dari olahraga. Kita bisa bawa nih kalau di luar negeri, pertama bisa ditanyakan ke si anak hobinya apa. Ya kan? Dari hobi itu dia diikutkan di sebuah klub. Saya hobinya sepak bola. Nah, diikutin. Bukan sekedar main bola asal-asalan kan, dibawa ke klub. Dibawa mungkin sebulan atau 2 bulan, gimana progres main bolanya? Luar biasa. Nah, berarti ke situ bakatnya. Tapi kalau nggak ada ininya Pak gitu. Nah ini yang dilakukan di luar negeri. Jadi contohnya hobinya main musik. Kalau kita lihat kan kadang kesannya, oh tadi dia main drum. Wah hebat mah kayaknya kan. Tapi orang yang jago musik kan tahu. Anak bapaknya cuma mukul-mukul aja Pak, nggak ada ininya gitu kan. Nah ini contohnya gitu. Jadi dilanjutkan ke sana gitu. Itu secara visual. Nah, jadi orang tua melihat hobinya di mana, ditanyakan dari si anak kan, lalu diikutkan ke sebuah klub. Atau kalau yang kedua tadi ikut tes bakat. Ya, tes bakat psikologi umpamanya kan. Ya, kalau sekarang kan produknya banyak tuh. Umpamanya kita ketemu psikolog, kita tes ya. Bakatnya apa? Kalau tadi kan contohnya kita instrumen Stephen gitu kan dites. Karena kan kalau di situ ada hubungannya nanti dengan otak. Maksudnya secara givennya tadi otaknya tertarik kemana gitu. Nah, jadi contohnya kan kayak kita lihat dari otak ini kan ada 5 bagian umpamanya. Oh dia yang bermain itu di otak limbik kiri. Umpamanya limbik kiri. Berarti kan dia punya kecenderungan itu sensing umpamanya. Nah berarti kan bakatnya di fisik nih. Dia bisa nanti di fisik atau linguistik. Nah itu bisa dites nanti kan. Di linguistiknya atau fisiknya. Karena kan tetap ada yang lebih kuat. Atau di tes lain tadi kayak MIR. Kalau tes MIR itu diamati. Cuman bukan 1 hari kan, diamati bisa 1 bulan, 2 bulan. Ini kecerdasannya apa tadi, umpamanya interpersonal. Dia kalau istirahat bermain sama siapa saja gitu kan. Nah ini bagian dari mengetahui bakat seseorang. Oke, jadi ada beberapa metode ya Ustadz ya untuk mengetahui bakat anak. Yang paling mudah dilakukan tentunya adalah melihat kebiasaan dia sehari-hari gitu ya, condongnya kemana. Terus kalau dia sudah bisa berkomunikasi, silakan ditanya gitu. Kamu maunya kalau olahraga pilihannya ini, kamu lebih suka mana gitu ya, kalau apa segala macam. Tapi kalau ingin sesuatu yang teranalisa lebih ilmiah, maka itu bisa dilakukan dengan tes gitu ya Ustadz ya. Oke, Masya Allah. Baik Ustadz, sebelum kita lanjut ke perbincangan berikutnya, kita istirahat dan jeda sejenak. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Obsesi, obrolan seputar generasi. Masih bicara tentang mengasah bakat anak di masa new normal atau kebiasaan baru bersama Ustadz Ermandiansyah, Kepala Sekolah SMP IT Kausar Ilmi Muaro Sijunjung. Ustadz, tadi kan di awal bilang bahwa bakat itu given, anugerah
kepada anak. Nah, jadi pertanyaan, kalau dia given dari Allah, berarti semua orang terlahir dengan bakat khususnya masing-masing dong ya? Iya, betul. Oke. Tapi kenapa kesannya orang berbakat itu sedikit gitu, hanya orang-orang khusus gitu. Nah, itu gimana tuh Ustadz? Ya, jadi kalau kita itu di Kariri ya, sebenarnya kan makanya sebagai orang tua ya, Bunda ya, sahabat Lanis, warga Qosar Ilmi, ini suatu kemestian sebenarnya kita mencari bakat anak kita gitu, bakatnya atau talentanya gitu kan, atau tadi ada juga yang kecerdasannya, karena kan itu beda-beda nih tadi ya, ada bakat, ada kecerdasan gitu, atau mungkin tadi minat. Kalau minat kan masih lebih awal ya, istilahnya cuman kayak semacam hasrat kan gitu. Jadi maksudnya ketika ayah bunda ini sekarang kita menemukan banyak Andilau. Andilau ini bukan artis ya, kalau dulu artis tahun 90-an. Andilau ini anak didik galau. Anak didik galau. Jadi nggak tahu dia kalau galau, maksudnya dalam artian saya siapa gitu. Kalau itu kan dia tahu, bukan amnesia ya, nama saya ini, tapi kelebihan saya apa sih gitu kan. Nah, ini di luar negeri sudah berkembang gitu, cuman di Indonesia ini yang harus dimunculkan ya, sama di Singapura gitu kan. Di Singapura anak-anak TK itu sudah dibangun keinginannya oleh guru-gurunya. Nah, jadi ditanya mulai dari cita-cita kan, kamu ingin jadi apa? Saya ingin jadi pemadam kebakaran, ya kan? Saya ingin jadi dokter. Nah, dan bukan hanya berhenti di situ kan, disuruh mungkin sekian minggu kemudian dibuat proyek. Nah, kamu ingin jadi dokter kan? Coba kamu wawancara dokter. Nah, orang tuanya nemenin gitu kan. Wawancara dokter, apa sih kerjaannya dokter gitu kan. Wawancara polisi, yang dia pengen jadi polisi kan, apa sih kerjaan polisi, kantornya di mana, lihat situasinya gitu kan. Nah, jadi ada pengaruh dari aktivitas itu gitu. Nah, jadi nanti dia serius mau jadi dokter nggak nih? Ya, kan kayak gini loh dokter itu gitu. Nah, itu dilakukan di luar negeri gitu. Nah, di Indonesia hal seperti itu tuh yang kurang. Sebenarnya kalau kita mau, ayah bunda itu bisa belajar dari Pak Habibie ya. Jadi dari Pak Habibie itu dulu beliau ya kan kecil di sebuah kampung lah ibaratnya begitu kan. Tapi beliau terobsesi kan dengan pesawat. Nah, makanya beliau merantau, di mana sih orang buat pesawat kan, ke Jerman gitu. Beliau belajar di Jerman. Nah, ini salah satu contoh untuk menghadirkan itu gitu. Jadi bukan sekedar sebuah angan-angan saja ya. Ketika kita tahu tadi anak kita berbakat sepak bola, ayo dibawa lebih jauh gitu kan. Dan ini memang tidak semua orang sama gitu. Jadi Allah mungkin memberikan si A langsung tampak ya bakatnya tadi sepak bola, yang si B belum tentu. Maka orang tuanya yang mencari, anak saya bakatnya apa ya, insya Allah Allah kasih anugerah gitu. Sama seperti sebenarnya kita menemukan darah kita apa, ada yang A. Ayah bunda boleh tanya tuh tetangga ya, mungkin ada yang belum tahu golongan darahnya apa. Nah, seharusnya kan semuanya sudah tahu kan. Kita menemukan seperti anak-anak yang mendaftar di sini, karena di laporan akademiknya kan ada juga nih tinggi badannya berapa, beratnya berapa, golongan darahnya apa. Sebagian besar orang tua masih belum tahu, bahkan diri pribadi aja belum tahu golongan darahnya apa. Nah, ini kan persoalan ya, seharusnya kita mengenal gitu. Karena yang kita ketahui saja dari ilmu yang ada hari ini, itu golongan darah A, B, dan O itu punya kepribadian yang berbeda. Kepribadian dalam artian sisi gennya, dia punya bawaan penyakit yang berbeda nih. Orang darah A ini nanti rentan dengan penyakit ini, yang B rentan dengan penyakit ini. Nah, itu kan bagian dari genetik. Waspadai. Kalau diet pun aja, yang darah B ini dietnya makanan ini gitu, yang O makanannya ini didietkan, karena ada pengaruh dalam tubuh kita nantinya gitu. Nah, itu kan sudah sejauh itu gitu. Nah, maka ya bunda nanti bisa melihat gitu. Nah, cuman bedanya melihatnya mau yang cara dekat dulu ya, dengan kita mengamati anak kita dari sisi olahraga atau dari sisi-sisi yang lain ya yang nampak gitu kan. Umumnya kan bisa kita lihat mungkin dari olahraganya apa. Nah, ini kan bisa menjadi masa depan mereka gitu, atau mereka nanti bekerja di situ. Nah, makanya kita sangat menyarankan segera ya bunda menemukan ini gitu.
Sehingga tidak ada lagi nanti Andi Lau gitu. Cukuplah Andi Lau itu satu saja gitu kan, artis zaman dulu gitu kan. Jadi jangan ada Andi Lau anak didik galau yang nggak tahu nanti mau kuliah di mana, sudah kuliah mau ngapain gitu kan. Nah, ini PR besar buat kita semua ya Bunda. Masya Allah. Jadi ternyata semua orang punya bakatnya masing-masing. Iya. Hanya saja tidak semua anak tumbuh dan berkembang mendapatkan pola asuh yang mengasah bakatnya gitu ya Ustaz ya. Betul Itu yang kan. terjadi Ya. ya. Sehingga akhirnya kita menganggap bahwa orang berbakat itu hanya orang-orang spesial, hanya Ya. beberapa anak saja gitu. Bahkan anak kuliah dulu itu ada mata kuliah khusus itu pendidikan anak berbakat. Jadi seolah-olah itu memang komunitas yang lebih kecil daripada manusia semuanya gitu. Tapi ternyata givennya memang diberikan kepada masing-masing anak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Bakat dan kecerdasan itu kita udah pahami tadi berbeda gitu. Tapi ada keterhubungan nggak Ustadz? Misalnya si anak yang punya kecerdasan logik matematik gitu, nah, berarti dia akan berbakat numerik juga gitu, atau betul-betul berbeda, terpisah gitu Ustadz? Ya, makanya di sini ayah bunda ya, kita menemukan karena di Howard Gardner sendiri kan dia punya tuh teori multiple intelligence ya, tadi ada 9 kecerdasan gitu kan. Makanya nanti ada yang mirip gitu. Maksudnya dalam artian ke kita, kalau bakat ini kan sebagian besar terlihat dari motorik, ya kan? Makanya ketika kecerdasan, kita melihatnya kan sebenarnya dari sebuah kemampuan seseorang dalam mengatasi persoalan. Makanya lebih banyak itu dia tidak nampak langsung gitu. Contohnya, ketika kita mau melihat anak kita jago olahraga kan dilihat tuh, lagi main sepak bola ditonton, lagi main badminton gitu kan. Nah, ini kemampuannya seperti ini, semangatnya, latihannya, kan itu nampak. Tapi ketika di kecerdasan kan tidak. Di kecerdasan ini kan dia contohnya dari belajar. Belajar mungkin dia mengalami istilahnya belajar ada 9 mata pelajaran. Dari 9 mata pelajaran itu ada ternyata mata pelajaran yang bagus gitu kan. Nah ini kan nggak langsung nampak gitu kan, karena sifatnya dari nilai nanti. Nah mungkin ketika dia ketemu masalah, contoh tadi di matematik, dari masalah itu dia tambah tertarik. Wah ketemu ininya kan, spiritnya atau apa, nah barulah muncul kecerdasan tadi numerik contohnya kan. Nah ini kan contoh yang kita nggak tahu gitu. Cuman nanti terhubung dia dengan istilahnya bakat numerik gitu kan. Nah, jadi makanya tadi ada kesannya itu kecerdasan dan bakat nih sama gitu. Nah, kan kadang orang menyebutnya ini anaknya cerdas sepak bola nih gitu kan, atau cerdas. Nah, itu nggak sama. Cuman maksud kita dari sisi ini terhubung dia ayah bunda. Nah, ketika ayah bunda anggaplah tadi ada kecerdasan, ya kecerdasan dari sisi numerik umpamanya. Nah, ketika itu mau dilanjutkan ke bakat atau enggak, ini sama seperti pertanyaan Kak Riri. Ada orang mungkin nggak berbakat sepak bola, tapi kok dia jago gitu kan. Nah, maka dari sisi jago ini kan diadu. Ya, diadu nih tadi contohnya dia mungkin cerdas. Kayak tadi dia punya kecerdasan linguistik. Nah, yang akan sukses banget itu kan dia punya bakat linguistik, ternyata dia juga punya kecerdasan itu, kan double tuh. Apa istilahnya diasah pun di situ gitu. Nah, tapi kalau yang tidak, dia nggak tahu orang tua bakatnya apa kan. Jadi kan munculnya kemudian, oh dalam pelajaran bahasa dia bagus. Ya, contohnya kan. Nah, akhirnya dia tertarik lah. Oh saya kayaknya jago bahasa. SMA masuk jurusan bahasa, umpamanya kan. Nanti pas kuliah ngambil jurusan bahasa juga, atau apa yang diambil kerjanya pun di situ, umpamanya nanti kerja jadi guide atau jadi PR atau apa. Nah, itu kan nanti dia menjalaninya enak. Passion dia di situ. Nah, itu kan contoh. Jadi bisa yang bertemu dari sisi itu. Nah, jadi orang tua tinggal ngambil yang mana nih gitu. Kalau bisa dari awal kan kenapa harus nunggu yang terakhir kan? Makanya kita ketemu tadi anak yang sudah nampak berbakat, dilanjutkan kan. Tapi kalau yang kecerdasan nanti kan munculnya bisa tiba-tiba dia. Contoh yang mendasar itu tadi dari belajar. Dari belajar ketika ada permasalahan akademik dari sisi sains gitu kan, gimana dia menyelesaikannya.
gitu kan. Atau kalau tadi dari hobi kan natural, namanya kecerdasan naturalis. Nah, ini kan lebih luas tadi kan, istilahnya naturalisnya dia suka tentang alam. Nah, cuman dari sisi itu apakah sekedar bertanam saja atau memang dia menjadi ahli botani gitu kan. Nah, ini contoh yang kita sama-sama masih mencari ya Bunda. Oke, jadi berarti ada levelnya passion, minat gitu ya, sesuatu yang disukai, disenangi, kemudian ada levelnya bakat, given, bawaan dari lahir, kemudian ada intelligence yang itu bermainnya di ranah kognitif gitu ya Ustaz ya, Masya Allah. Jadi bakat itu di ranah psikomotoriknya, kemudian intelligence itu di ranah kognitifnya gitu, dan bisa saja seorang naturalistik gitu ya, yang kecerdasan alam gitu, tapi bakatnya adalah public speaking, bisa juga gitu ya Ustaz ya. Jadi tidak selalu sejalan gitu ya Ustaz ya, Masya Allah. Baik Ustaz, menarik sekali perbincangan kita. Sebelum kita lanjut, kita break dulu. Setelah pesan-pesan berikut ini kami akan kembali lagi. Baik sahabat Lanis dan keluarga KL dimanapun berada, kembali di Obsesi obrolan seputar generasi. Kariri masih dibersamai oleh Ustadz Erman dan masih berbicara tentang mengasah bakat anak di masa new normal atau kebiasaan baru. Kita sudah bicara bahwa bakat itu adalah given, anugerah dari Allah kepada seluruh manusia yang lahir gitu. Jadi seluruh anak itu punya bakat khususnya masing-masing. Tapi yang paling penting adalah bagi orang tua dan guru untuk bersungguh-sungguh dalam mencari tahu apa sebenarnya bakat dari anak ataupun anak didiknya. Karena dengan demikian maka kita bisa membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan memaksimalkan bakatnya masing-masing. Nah, Ustadz, apa lagi manfaat mengasah bakat anak ini, Ustadz gitu? Bagaimana kalau terjadi perbedaan gini, anaknya bakatnya di musik, terus orang tuanya bilang saya nggak mau anak saya di bidang musik gitu. Anaknya berbakat di olahraga, saya nggak yakin anak saya akan berprestasi dan terjamin hidupnya, kan ada begitu istilahnya di orang tua gitu Ustaz. Nah itu bagaimana orang tua dalam accepting gitu, dalam menerima kejelasan dari bakat anaknya gitu Ustaz. Baik ya sahabat Lani semuanya, ayah bunda. Jadi kalau kita ya mungkin dulu itu kita merasa yang sukses itu adalah PNS ya. Ini Indonesia nih, kita Indonesia lah ceritanya dulu kan. Kalau luar negeri kan banyak ya. Jadi kita melihat yang sukses itu adalah dokter. Nah, jadi ketika ayah bunda hari ini masih seperti itu pola pikirnya, kami katakan sekali lagi itu salah. Ya bunda ya. Jadi maksud kita, kalau kita sekarang ini memahami semua anak itu hebat. Oke, istilah kita itu every child is a genius. Jadi semua anak tuh hebat. Makanya tugas kita nanti menemukan gitu kan, bakatnya kah atau kecerdasannya kah yang kita mau ini kan. Atau mungkin dari minat dulu kita telusuri, minat ini kan kecenderungan awal aja nih, stimulus awal gitu kan. Jadi ini penting gitu. Istilahnya tadi kita bicara nanti karpet merahnya mereka dan juga bicara cost-nya. Maksud kita cost-nya itu ketika kita sudah tahu sebenarnya bakat anak ya, kita kan sebenarnya tinggal ngarahkan saja. Karena dengan adanya bakat ini dia yang akan rela habis-habisan. Tapi kalau ayah bunda tidak melakukan itu berarti ayah bunda yang akan habis-habisan. Nah, maksudnya kan di situ. Contoh gini. Ada bakat anak, dia jago sepak bola bakatnya. Berarti ayah bunda nggak perlu nyuruh-nyuruh dia main bola nih kalau ikut klub kan. Nggak disuruh pun dia sudah jalan duluan gitu. Bahkan bisa jadi ketika orang main bolanya sehari saja seminggu, dia bisa jadi 7 hari gitu. Nah, kita bisa membayangkan contohnya ya kalau tadi dari olahraga lah. Kita mungkin di sini kan sebagian besar warga Indonesia suka nonton sepak bola contohnya. Kita kan nontonnya aja yang tahu. Nonton sepak bola itu mainnya mungkin Sabtu atau hari Ahad. Nah yang kerjaannya itu kalau dia jadikan profesi itu pemain sepak bola tiap hari main sepak bola.
Seperti kita dulu pernah waktu masih kecil, kita punya hobi lari. Ini bukan lari dari kehidupan ya, kita lari gitu ya. Jadi lari, kita ikut lomba lari ya. Kita ikut lomba lari di Senayan. Di situ tuh ada organisasi lari Indonesia, PASI namanya, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah, jadi kita ikut lombanya saja kan. Kita kira kan kalau juara-juara olimpiade tuh ikut lomba tuh lari menang gitu kan. Ternyata mereka itu berlari tiap hari. Ya, jadi dari pagi kita lihatin waktu itu habis subuh saja mereka sudah lari. Ya, latihan lari gitu kan. Jam-jam 9 istirahat dulu, jogging, ada fitnessnya. Nanti siang habis zuhur lari lagi. Itulah rutinitas yang mereka lakukan kalau tidak ada turnamen. Itu setiap hari, Senin sampai Minggu. 7 hari gitu kan. Nah, nanti kalau ada event baru lain lagi itu kan. Nah, berarti kan itu yang tiap hari dilakukan. Apapun segmennya. Yang di musik mamanya kan memang latihan musik gitu kan. Nah, contoh tadi kita di keislaman hafalan Quran udah punya hafalan 30 juz tuh mereka mengulang terus kan murojaah setiap hari di ini kan begitu tadi kan. Bukan berarti sudah hafal kok, tuh hafal yang lain lagi kan, tapi apa yang mau dihafal kan. Jadi dalam proses ini ada pengasahan selalu gitu. Nah, tapi ketika ayah bunda tadi sudah tahu kan kosnya lebih ringan. Ya. Kita tidak perlu menyuruh-nyuruh dan mereka mau melakukan lebih gitu. Kalau istilahnya kayak kita contohnya dulu bakat mekanikal itu Seiichiro Honda, ya kan? Ini kita lihat karena ketemunya memang di orang barat yang banyak menemukan dulu. Seiichiro Honda itu sampai dia begitu tertarik masalah piston gitu. Jadi walaupun dia kuliah di bidang teknik, tapi yang dia sukai mata kuliahnya urusan piston gitu. Itu yang dia kejarin gitu kan segala macamnya gitu. Maka untuk urusan piston Honda yang paling paham waktu itu gitu kan. Nah, ini kan contoh gitu. Ya, kayak tadi Bill Gates itu kan berhari-hari itu yang dilakukan. Atau kalau tadi ini kita bisa melihat tadi kan karena bakat itu di dunia motorik. Ya, pembalap di luar negeri itu kalau atlet balapan ya, balap motor itu Marc Marquez contohnya. Itu dia sejak balita itu sudah bisa naik motor. Nah, kan begitu tadi. Jadi wajar rasanya ketika usia belum sampai 20 tahun dia sudah menjadi juara dunia gitu. Nah, kita karena nggak tahu bakatnya, oh ternyata saya ini kayak kita pribadi gitu, ternyata punya kemampuan kalau ibarat bakat ini dari membalap. Nah, kan itu contoh sederhana saja kalau kita bawa ke diri pribadi kan. Nah, kalau tahu sejak bayi membalap kan kenapa nggak ikut balapan saja kan? Tapi kita taunya kok orang tipe kita ini suka ngebut. Nah, ini kan dari tes bakat gitu kan. Jadi suka ngebut. Jadi asik saja kan. Nah, kalau dulu disalurkan dari awal berarti kan orang-orang tipe kita ini bisa jadi pembalap. Nah, inilah yang orang tua perlu menemukan gitu. Nah, ini kelebihannya di situ. Jadi kosnya lebih ringan. Kalau enggak biayanya tadi kan si anak ingin coba ini, nanti coba ini gitu kan. Akhirnya waktunya pun lama dan bisa jadi tidak maksimal. Nah, itu yang kita rubah. Jadi persepsi ayah bunda hari ini tolong gitu kan semuanya itu hebat tinggal ditekuni. Kalau bahasa kita tadi ayah bunda perlu ingat expertnya. Anggaplah itu tadi 10.000 jamnya. Nah, jadi ketika itu ditekuni insya Allah ya Allah tidak akan tadi itu membeda-bedakan. Oh, kalau mau jadi orang kaya kita harus jadi dokter. Enggak. Itu contohnya istilahnya dari kecerdasan musikal contohnya tadi kan ada orang membuat satu lagu itu bisa dibayar 30 juta. Kita pernah ini ada yang dibayar 100 juta. Itu satu lagu, mencipta lagu kan. Nah, ini kalau ada bakat kan enak. Sama seperti lukisan. Lukisan seseorang itu bisa dinilai 200 juta satu lukisan kan. Nah, ini kan masalah bakat tadi. Nah, itu kan contoh ya. Jadi berarti orang tua setelah menemukan bakat anaknya itu harus menerima dulu gitu ya, Ustaz. Menerima bahwa memang anaknya berbakatnya di bidang yang hasil tesnya itu gitu ya. Dan kemudian kalau anak diasuh berdasarkan bakatnya sejak dini, maka insya Allah bakatnya tersebut akan mampu menghidupinya begitu ya Ustaz ya.
seperti Lionel Messi gitu ya, dengan kehidupan miskinnya di Argentina dulu gitu ya. Tapi toh sekarang jadi kaya raya lewat sepak bolanya gitu ya. Jadi berarti tidak perlu mengkhawatirkan masa depan anak selagi orang tua berpijak di step yang benar gitu ya Ustadz ya. Yang pertama adalah kenali bakat, kemudian asah bakatnya, dan biarkan dia berkembang dengan baik dalam asuhan yang sesuai dengan bakatnya tadi, maka insya Allah dia akan tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang yang sukses gitu ya Ustadz ya. Betul. Oke. Jadi acceptance ini penting ya, menerima dulu gitu. Jangan negatifnya dulu gitu ya Ustadz ya. Bicara dia berbakat musik, saya termasuk orang yang tidak ingin ada musik dalam kehidupan gitu. Mungkin dia bisa melakukan sesuatu dalam wujud yang berbeda gitu ya, lewat bakatnya itu kalau diasah gitu. Tambahkan juga kan gitu ya. Jadi contoh tadi seperti itu kan. Jadi pertama dalam diri seseorang tadi kan belum tentu bakat itu satu. Kan gitu tadi. Makanya tadi kan ayah bunda kalau orang belum menemukan, katakanlah menemukannya tadi baru musik, bakatnya musikal. Kita mungkin nggak suka nih, nggak menerima gitu kan. Sebenarnya kan kalau ayah bunda tahu ya dengan kondisi yang berbeda tadi ini, pertama ya terima dulu gitu. Nah, jadi terima dulu, nanti kita coba umpamanya cari lagi bakatnya kan gitu. Jadi kita terima tuh, setelah itu apakah mau kita bebaskan saja. Makanya dulu di topik sebelumnya parenting kan kita punya pola pengasuhan. Pengasuhan itu kan ada intervensi, bukan dibiarin aja kan. Intervensi dalam artian dia musik ini apakah semuanya haram, kan gitu. Dia bisa melihat tadi kan contohnya dalam sisi musik sendiri, musik yang islami seperti apa gitu kan, ya kan, dari dalam artian syairnya mungkin nanti bisa seperti itu gitu kan. Jadi dia membuat syairnya yang islami, ya kan, otomatis kan itu jadi ini ya. Contohnya kayak kita tadi melihat dari sisi hak kekayaan intelektualnya, ya kan. Seorang musisi dia membuat lagu itu kan walaupun si musisinya meninggal itu masih lanjut royaltinya gitu ya. Contohnya tadi jadi artis aja lah gitu kan, mungkin iklan ya, kayak kita dulu tuh Mbah Marijan ya, ada iklan walaupun beliau sudah tiada nih bisa diwariskan terus kan, masih tayang gitu kan. Nah itu kan contoh gitu. Jadi ketemunya nanti bisa sama-sama kita lihat gitu. Jadi jangan merasa tadi yang dokter sukses atau pengusaha gitu kan. Nah kalau di Cina itu kan pernah tuh orang-orang Cina itu dia sejak dini mencari nih, kalau anaknya memang mau skillnya pedagang ya sejak kecil udah itu gitu. Tapi kalau enggak ya urusan akademik sajalah gitu, nggak usah diurusin dagangnya kan. Itu kan nampak di kesehariannya. Mungkin dia menghafal harga barang, ya tertarik berlama-lama di toko gitu. Nah, ini bisa orang tua sama-sama, saran kita tuh memang kalau bisa diwajibkan sebenarnya diwajibkan ya. Jadi ya bunda, apakah menemukan pribadi saja melihat ya, dengan sifatnya tadi menerima itu dulu. Oke. Baik Ustadz. Terus selanjutnya Ustadz, ada usia tertentu nggak kita baru bisa mulai menganalisa anak ini punya bakat apa gitu? Waktu bayi belum bisa dilihat. Kalau tes itu ada usianya nggak gitu Ustadz? Iya, jadi kalau kita melihat sebenarnya kan tujuannya ya. Jadi kalau ayah bunda tadi ingin melihat bakat anak atau kepribadian mereka gitu kan. Ini kan tujuannya macam-macam. Kalau tujuannya tadi untuk jadi atlet, contohnya kita lihat ya, itu bagusnya sejak dini. Saran kita mungkin dari usia PAUD ini sudah dites oleh orang tua nih, di psikolog kah atau apa, anak saya bakatnya di mana, ya kan? Karena kan dia tetap ada hubungan dengan lingkungan ya. Walaupun bakat ini contohnya given, dia ada lingkungan. Lingkungan inilah yang memberikan minat. Nah, ini contohnya di ayah bunda. Ayah bunda suami istri dokter, kakek neneknya dokter. Tentu dengan lingkungan yang ada itu pasti sebagian besar keinginannya itu anaknya jadi dokter. Makanya kita lihat silsilah yang anaknya masuk di sini contohnya ya, ingin jadi polisi. Kita wawancari, bapaknya siapa? Bapaknya polisi, kakeknya polisi.
Nah, jadi setiap hari mungkin acara polisi dia ikut gitu kan. Nah, dia pengen jadi polisi gitu kan. Nah, cuman apakah pas dia nanti jadi polisi kan belum tentu ya. Otomatis kan nanti si anak yang menjalani ya kan. Tapi minatnya sudah muncul dari situ gitu. Jadi dokter begitu kan. Makanya kalau tadi ingin jadi atlet sejak dini, karena atlet ini pengaruh dengan usia. Kayak kita contohnya dulu, kita tahu kita bisa main sepak bola nih. Dalam kategori kalau ditanya bakatnya dulu ada sebagai penjaga gawang. Nah, cuman kita tahunya kan waktu itu di usia SMP. Di usia SMP. Jadi kita tanya gitu kan, kita tahunya pertama kita di usia SMP punya skill penjaga gawang ya. Nah, ketika kita mau melanjutkan, kita tanya sama pelatih kita waktu itu yang SSB belum yang profesionalnya ya. Nah, kita tanya, Pak, saya bisa main di timnas nggak begitu kan? Bukan dengan PD-nya, karena kan pelatih itu yang ngasih tahu. Nah, terus dia bilang, kamu sudah terlambat gitu kan. Kalau mau masuk timnas nanti U berapa dilatih gitu kan. Dia sudah ada U sekian gitu kan. Nah, inilah yang jadi masalah. Beda sama kawan kita dulu. Dia sejak usia 6 tahun sudah masuk SSB profesional. Makanya dia bisa ikut seleksi timnas. Timnas U15, U16 walaupun nggak lulus ya. Berarti kan udah on the track. Cuman memang dia nggak lulus. Nah, berarti dengan kondisi itu waktu itu dia nggak bisa gitu. Nggak bisa terlibat di sana. Makanya tadi ayah bunda kalau ada kekhawatiran, nanti jadi apa gitu. Maksudnya bisa jadi nanti di Indonesia. Maka kita lihat. Kalau kita mau serius bukan di sini tempatnya gitu. Maksudnya contoh ya, kita pernah belajar dengan Pak Farid ya, kan beliau founder Steven itu. Beliau melihat contohnya gini, untuk renang itu bisa diambil Malaysia sama Amerika. Jadi kalau orang tua ayah bunda serius mamanya kan, anaknya pengen jadi atlet renang nih, itu di sekolahin di Malaysia. Nah itu begitu kan, sama kayak kita tadi contohkan Pak Habibie. Pak Habibie kalau masih di Indonesia aja dari dulu mungkin nggak akan bisa buat pesawat gitu. Yang ada diledekin terus bisa jadi kan, mana mungkin gitu kan. Jadi beliau ke Jerman gitu, dia mencari di situ teknologi gitu. Bahkan sampai sekarang saja ada ilmu yang diakui oleh dunia kan. Habibie tahu teori keretakan pesawat, kapan pesawat ini rusak gitu kan. Nah itu kan ada teorinya Pak Habibie itu. Nah, itu kan berdasarkan ini gitu kan, berdasarkan pelajaran yang didapatkan tadi di jurusan tertentu gitu. Jadi ada istilahnya wilayah itu sendiri punya kekhususan gitu. Sama kayak kita di Indonesia tadi, kekhususan kita di Indonesia itu adalah sisi kepemimpinan. Indonesia yang luas ini, jadi kalau ingin jadi pemimpin besar ya sebenarnya digodoknya di Indonesia. Nah, belajar dia memimpin gitu kan. Ini gimana sebegitu banyak orang ya dengan berbagai etnis. Nah, itu ketika dia tumbuh di Indonesia sebagai tokoh, mungkin bisa memimpin Indonesia yang luar biasa gitu. Tapi kalau di luar negeri, ada jurusan tertentu. Ya, contoh tadi kayak sepak bola mungkin bisa belajar ke Eropa gitu kan. Bisa belajar di Amerika Latin. Nah, jadi memang sebaiknya dari balita sudah kalau dicari tahu gitu ya, Ustadz ya. Tapi kalau terlambat gimana, Ustadz? Apakah kemudian seseorang hidup tidak di jalur bakatnya itu akan merugi atau bagaimana? Tapi jangan dijawab dulu, Ustadz. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Obsesi, obrolan seputar generasi, sebuah program talk show kerjasama antara Radio Lansik Manis 93,6 FM dengan SIT Kausar Ilmi Muarosi Junjung. Baik sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, kita masih ngobrol seru nih dengan Ustadz Erman tentang mengasah bakat anak di masa new normal atau kebiasaan baru. Tadi Ustadz Erman sudah menjelaskan bahwa sebaiknya anak-anak dicari tahu bakatnya itu sejak balita gitu, apalagi terkhusus untuk olahraga. Nah, kalau olahraga tadi Ustadz udah jelaskan panjang lebar, memang balita sebaiknya gitu ya Ustadz, karena ada batasan umur untuk pelatihan jadi atlet profesionalnya gitu ya Ustadz ya. Nah, bagaimana dengan anak-anak dengan bakat lain Ustadz? Kalau
qadarullah nih sahabat Lanis dan keluarga Kail baru ngehnya sekarang nih habis dengerin obrolan kita gitu. Terus anaknya ternyata sudah kelas 5 SD atau sudah SMP bahkan sudah SMA gitu. Itu masih ada manfaatnya nggak sih cari tahu bakat gitu? Dan kalau terlambatnya itu akan merugikan atau bagaimana gitu, Ustaz? Ya, jadi sebagaimana yang kita sampaikan tadi ya, sahabat Lanis, memang pengkhususan ini kan di sisi olahraga ya. Jadi ketika sahabat Lanis baru tahu kelas 6 SD gitu, atau mungkin bisa jadi baru tahu kelas 12 ya, atau kelas 3 SMA gitu kan, ini nggak ada masalah ya. Maksud kita tinggal dalam posisinya itu kan, kita kalau mau melihat ini tujuan tes bakat ini kan, ataupun nanti kita tes dengan psikolog ini ya, untuk mengetahui kepribadian anak ini untuk apa. Jadi tujuannya itu sebenarnya pertama, ketika dia masih ada urusan studi atau belajar, ini kita ingin mengetahui cara belajarnya seperti apa gitu, cara belajar dia, ya kan. Nanti dia akan tahu gaya belajar saya begini, karena kita memahami setiap anak itu unik, dia punya cara belajar yang berbeda-beda, beda karakternya. Ya contoh kan mungkin ada yang pendiam, ada yang suka berbicara. Makanya ini tadi kita melihat dari bakatnya muncul gitu. Umpamanya bakatnya interpersonal, dia suka berkomunikasi sama orang lain, atau dia punya bakat tadi linguistik ya, berbahasanya bagus, mudah didengar. Kan bagus ketika dia dilatih public speaking, lebih terasah gitu kan. Dan ternyata dia juga suka kan, tadi kalau bakat itu kan urusannya dia mau berletih-letih. Ya kan, makanya tadi kita sampaikan di urusan pekerjaan gitu. Jadi ketika dia mau berletih-letih, sudah tamat kuliah dia bekerja di situ. Contoh ya, kita lihat mungkin penyiar ya, ketika dia siaran mungkin, atau menjadi pembaca berita gitu kan. Nah, dia kan senang gitu. Ya mau baca berita gitu kan berhari-hari gitu kan. Atau tadi ketika bermain sepak bola ya, bermain sepak bola 2 kali 45 menit dia akan seneng gitu. Tapi kalau nanti enggak kan, mungkin baru 10 menit minta ganti. Nah, ini kan bagian dari proses itu. Jadi ayah bunda, ketika terlambat ya konteksnya tadi, kalau saran kita itu tidak mengambil profesi ke olahraga. Jadi kalau ke olahraga maksud kita kan kosnya. Ayah bunda pengen, ternyata dia tahu kelas 3 SMA anak saya jago sepak bola. Kalau diterusin nanti akan jadi penilaian buruk gitu kan. Istilahnya ada si A yang biasa-biasa saja, tadi kemampuannya sedang lah begitu. Yang ini berbakat nih, tapi yang sedang ini dia asah dari kelas 2 SD. Tentu lebih hebat ya daripada orang ini bakat nih, tapi baru tahu umur 19 tahun. Nah, yang orang ini udah mengasah lama gitu kan, walaupun sedang kemampuan bakatnya di bawah dia, tapi udah diasah dari kelas 2 SD, tentu akan kalah di sisi persaingan. Nah, kita pernah menemukan itu waktu itu ya. Jadi ada kawan kita mungkin ini juga dengan Facebook kita gitu ya, di Payakumbusannya Mas Ferry namanya. Beliau seorang atlet sepak bola ya, pernah berkiprah juga di timnas gitu kan. Beliau mendidik nih, ada anak punya bakat gitu kan, tapi ya tadi sudah terlambat kan, dia ketemunya di usia hampir tamat SMP. Jadi pas diasah dibawa ke Semen Padang, ya kalah saing dia gitu. Jadi posisi itu banyak yang menempati. Nah, sedangkan si A ini sudah terasa lebih jauh. Jadi akhirnya kan kalau diteruskan gantung gitu. Jadi kalau harapan ayah bunda bisa sukses di sana kan akhirnya jadi sekedar hobi gitu. Nah, maka kita minta lanjutkan ke bakat yang lain gitu. Nah, jadi istilahnya contoh kita tadi itu Bill Gates kan. Bill Gates itu kan ketemu ketika waktu kuliah. Nah, sekarang dia masuk dalam 10 orang terkaya di dunia. Urusan IT gitu kan. Nah, ini kan bagian dari sisi itu. Nah, atau ya bunda tadi bisa melihat lagi dari sisi revolusi industri saat ini. Revolusi industri saat ini kan 4.0. Pokoknya tadi kan revolusi tahap 4. Nah, apa di kebutuhan revolusi industri saat ini gitu kan, kita bisa melihat kebutuhannya tadi terkait data umpamanya kan, big data. Nah, umpamanya berarti kan IT jadi peluang nih gitu. Nah, kita bisa lihat anak saya ini punya bakat IT enggak? Kalau ya tuh masih luas garapannya gitu kan. Nah,
ini contohnya seperti kita rata-rata punya HP Android gitu kan. Ini kan sudah mengalahkan teknologi zaman dulu. Zaman dulu itu telepon pakai kabel gitu kan, yang masih di tombolnya dipencet-pencet. Nah sekarang sudah lebih canggih gitu kan. Nah ini makanya perlu sangat kita sampaikan tadi, tidak ada masalahnya walaupun salah gitu. Kita masih mengingat bagaimana Profesor Reinhold Kasali ya. Jadi kalau kita udah salah arah nih, apa dimanapun jaraknya, kita tahu salah ya udah puter. Nah, walaupun mungkin usianya tadi 20 tahun, atau bisa jadi ayah bunda mungkin usianya udah 40 tahun nih. Wah ternyata saya begini. Nah kita bisa melihat nanti, tapi kan nggak ekstrim berubahnya. Oh kayaknya saya ada kelebihan saya di sini gitu. Karena kita pernah juga membaca ya bagaimana ada adiknya Robert Kiyosaki ya, itu Raymond Kiyosaki. Dia seorang biksu nih katanya kan. Jadi biksu, dia menemani orang-orang yang akan meninggal. Nah, jadi dalam proses itu tuh dia diwawancarai oleh wartawan gitu kan. Bagaimana sih mengantar kepergian orang-orang ini gitu kan. Jadi orang sedang sekarat gitu kan. Nah di situ ternyata banyak orang-orang yang menyesal. Ditanya, loh kenapa menyesalnya gitu? Apakah menyesal dengan kehidupannya? Tidak. Mereka menyesal dengan apa yang tidak pernah mereka lakukan. Bukannya mereka lakukan gitu. Jadi ada satu sisi mereka merasakan saya seharusnya berbuat ini, tapi karena ya tadi itu ya kita tidak tahu atau apa, nggak melakukan, jadi terbayang gitu ya. Mungkin contohnya tadi saya pengen mendaki gunung kali, katakan begitu ya. Jadi ini kan bagian gitu. Kenapa kita lihat penting ayah bunda? Kita contohkan gini, hobi itu berhubungan tadi dengan pekerjaan, bukan sekedar hobi gitu kan. Jadi kita mungkin punya hobi tadi mendaki gunung. Dengan hobi itu sendiri dapat pengalaman. Oh, kalau mendaki gunung sendalnya harus bagus. Ini sendal yang bagus yang tahan, dipakai daki gunung 2 tahun gak copot-copot. Nah, ketika itu terjadi, itu bisa jadi usaha dia. Dia buat toko alat pendaki gunung. Mereknya nanti dia buat merek sendiri gitu kan. Pamannya apa mereknya? Mereknya tebing bawahnya kan. Nah, dia jual sepatu pendaki atau sendal gunung gitu kan. Nah, tongkat. Nah, itu dari situ karena dia menemukan, dia mengalami langsung dan dia senang gitu kan, bisa dia uji. Nah, begitu juga tadi kesan kita kan remeh. Contoh sepak bola. Sepak bola kan ketika tahu itu kan bukan sekedar main bola saja. Bolanya saja itu dijual jutaan. Itu jadi bisnis juga kan. Bolanya, bajunya. Wah, ini kalau baju ini dipakai oleh pemain bola nyaman. Nggak cepat lelah gitu kan. Itu kan contoh gitu. Jadi dari segmen ini membuka ruang. Nah, kemana sih gitu kan. Jadi profesi itu banyak gitu. Dari sepak bola saja kalau tadi dia pensiun, dia bisa jadi pelatih ya. Nah, kita bisa melihat contoh sederhana kalau ini mengupas kan. Ada pelatih sepak bola Jerman dulu, Joachim Löw. Itu ndak pernah jadi atlet sepak bola. Tapi dia ketemu saja kan, akhirnya jadi pelatih sepak bola dan sukses gitu. Nah, ini kan contoh ya. Jadi bisa kita lihat dan aspeknya banyak gitu. Kalau di Islam kita dulu melihat Abdurrahman bin Auf. Ini bakat bisnisnya luar biasa gitu kan. Ya, bahkan ada cerita lain saja katanya kalau istilahnya sentuhannya bisa jadi emas. Jadi ketemu batu itu dipecahin ada emasnya. Itu luar biasanya Allah kasih anugerah gitu kan. Maka ketika beliau hijrah itu, dia hijrah dalam keadaan miskin kan, harus tinggal dari Mekah ya. Itu ditawarin harta nggak mau, dia cuma tanya tunjukkan saya pasar, ya kan, jadi kaya lagi gitu kan. Nah ini kan contoh ya, contoh bagaimana kita menggali. Gitu. Nah, insya Allah di Indonesia bisa ya bunda lihat nih gitu, gimana sih gitu kan. Dan nggak ada kata terlambat sebenarnya. Cuman kalau kita tadi menggarisbawahi ini memang untuk sektor olahraga karena urusannya fisik, kita melihat ya rata-rata olahragawan itu di usia 30-an sudah mulai pensiun. Nah, kalau ayah bunda tertarik gitu kan, wah ternyata saya jago badminton, usianya 35 tahun. Nah, itu kan mohon maaf gitu. Bukannya kitanya yang semangat ya, orang yang menilai atau pelatihnya akan melihat sehebat apa sih orang umur 40 tahun main badminton dengan anak umur 17 tahun kan. Mau dilatih jangan-jangan nanti lagi badminton serangan jantung, kan?
ini jadi persoalan gitu. Oke, jadi berarti tidak ada kata terlambat ya Ustadz ya. Ya. Dan melihat bakatnya tidak kayak kacamata kuda gitu ya Ustadz ya. Ya menarik tadi itu contohnya, misalnya baru tahu oh saya berbakat di olahraga daki gunung. Ternyata pengalamannya malah menjadi jalan hidupnya gitu ya. Pengalamannya mengantarkan dia ke bisnis peralatan mendaki gunung gitu. Atau atlet sepak bola terlambat tahu tapi akhirnya mempelajari teknik sepak bola bisa jadi pelatih yang handal gitu ya. Jadi banyak sekali ruang yang terbuka untuk tetap berprestasi dan menghasilkan sesuatu karya di usia berapapun kita menyadari bakatnya gitu. Tapi tentu akan jauh lebih menguntungkan kalau ayah bunda, sahabat Lanis dan keluarga Kail berusaha untuk dari awal mencari tahu bakat anaknya. Baik, menarik sekali perbincangan kita dan kita masih akan ngobrol lebih lanjut dengan Ustaz Erman tentang masalah mengasah bakat. Jangan kemana-mana, tetap di Obsesi, obrolan seputar generasi. Masih di Obsesi, obrolan seputar generasi. Sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, kita masih berbincang tentang masalah bakat nih. Tadi Ustadz menjelaskan beberapa kali Ustadz bahwa bisa saja bakat itu nggak hanya satu dimiliki oleh seseorang gitu. Riri punya teman nih Ustadz, teman sekolah SMA dulu gitu ya. Itu jadwalnya kita lagi masih kelas 1 SMA itu masih disuruh bikin biodata diri oleh guru kelas gitu ya. Lalu suruh nyampein nih time schedule dia sehari gitu. Itu isinya luar biasa, itu ternganga-nganga gitu. Pagi sampai siang udah jelas di sekolah, terus pulang sekolah langsung les akademik. Kemudian malam les hobi, biola, piano gitu. Terus nanti hari Minggu olahraga, ikut klub basket dan segala macam gitu. Nah, ini sepertinya dan dia menikmati gitu. Dia bahagia, ceria, tidak merasa letih dengan itu. Nah, itu kan bisa jadi itu memang dia berbakat di bidang-bidang yang dia ikut lesnya itu gitu ya, Ustaz. Tapi apakah yang dilakukan oleh teman Riri itu disarankan atau tidak gitu Ustaz? Semuanya diambil sesuai dengan bakatnya gitu. Iya, jadi sahabat Lanis ya, ini keluarga besar Kausar Ilmi juga. Jadi tadi kasus yang disampaikan Kak Riri ini sebuah topik yang bisa juga kita bedah ya. Jadi dalam hal tertentu memang ada orang ya diberikan bakat yang banyak, dia juga nampak gitu kan. Nah, cuman dalam prosesinya gitu kan, kalau saran kita nih seperti apa gitu. Sebenarnya dalam kelanjutannya dia harus memilih ya. Ada memilih gitu kan. Nah, cuman mungkin ada yang bisa dijalani secara bersamaan. Contohnya sajalah kalau kita di sekolah itu dulu sejak 2015 kalau nggak salah ya, 2015 atau 2014 itu kan sudah mulai dikenal adanya O2SN. Ini kan olimpiade dari sisi olahraga. Nah, ketika itu dulu itu boleh banyak cabang yang diikuti. Anak ini mungkin ikut atletik, ada juga ikut sepak bola, ikut juga badminton gitu kan. Nah, cuman dalam perjalanan ke tahun-tahun kemudian akhirnya ditelusuri cuman boleh satu. Karena urusannya nanti ketika penggemblengan di situ yang nggak ketemu. Pertama nggak ketemu kan waktu ini yang harus memilih kan. Kita dengan berbagai sisi yang ada, kalau hari ini baru kita temukan itu untuk dunia maya baru bisa kita berbagi. Ya berbagi dalam artian kita bisa mengerjakan apa ya, tinggal kirim contohnya kan. Ini kita sudah menyimpan rekaman atau yang lain sebagainya, kita share bisa sekalian. Itu kan umpamanya kita buat kuliah online. Tapi semu, kitanya satu kita kirim di grup ini. Tolong simak video ini, yang ini simak video ini kan, bisa kan? Tapi kalau di dunia nyata kan cuma satu. Nggak mungkin kita di sini kuliah langsung, nah di sebelah tuh nunggu kan, karena kosong. Nah ini yang terjadi. Jadi ketika ada anak punya talenta seperti itu, di saat bersamaan ada lomba. Yang ini contohnya dia tim sepak bola.
itu nggak bisa dia main karena sekarang sedang bertanding badminton. Nah, itu terjadi kan. Jadi mau nggak mau akhirnya dia memilih, dan itulah yang nanti akan dia hadapi juga. Bisa jadi nanti di lapangan kan ketika mengikuti kompetisi, ternyata di waktu bersamaan mungkin ada kompetisi A, katakanlah di olahraga dia sedang ikut PON. Nah, ternyata di Olimpiade Sains. selanjutnya gitu kan ada perlombaan nih yang mulai tanggal sekian gitu. Nah, ini mau nggak mau kan akhirnya ada yang tersisih. Makanya kalau saran kita tadi di salah satu aspek, bisa jadi di olahraga ini yang dia tekuni, yang akan dia coba ya. Bisa jadi dia punya bakat di olahraga ada 4. Dari 4 itu dia pilih 1. Mungkin begitu dulu kan. Nanti ada bakat lagi yang lain, klasifikasinya sama nih. Umpama katakanlah tadi dari sisi musik tadi contohnya. Musik bisa dia ada les piano, ada les biola, ada les ini. Ambil alat musik mana yang rasanya ada lebih mau ya, kalau kita menilainya itu lebih mau dia habis-habisan gitu. Ya kan? Atau lebih jagonya nanti kan begitu. Nah, ambil itu. Yang lain memang tetap tidak dihilangkan dulu, kalau mau lesnya ada waktu dilakukan, tapi yang ini ditelusuri. Mungkin ada lomba diikuti, ada ini dilakukan gitu kan. Sehingga itu bisa jadi prospek dia ke depan gitu. Karena kita kan urusannya ketika ayah bunda bertanya bakat ini kan bukan sekedar oh anak saya jagonya itu, tuh ayah bunda senang-senang kan, enggak. Tapi ini kan masa depannya. Kita berharap dengan bakat yang muncul itu ketika dia tamat sekolah, dia tidak pusing lagi. Ya, kalau rezeki kan urusan Allah tadi nih, cuma dalam proses itu tuh dia sudah tahu, oh kalau saya tamat di sini katakanlah tadi musik ya, saya bisa jadi guru seni, ya kan? Saya bisa jadi musisi contohnya. Atau tadi ketika dia berbakat di olahraga, saya bisa jadi atletnya, pensiun jadi atlet, saya jadi gurunya atau pelatih. Kan ini yang terjadi di Indonesia kan? Ada seorang atlet badminton, ketika dia tamat kan dia jadi pelatih. Ya, kita bisa lihat semua pemain sepak bola ketika tamat dia jadi pelatih sepak bola kan? Dan dia masih terus bergaji di situ sampai kapan? Bisa jadi sampai dia meninggal atau sudah sakit parah, mungkin begitu, sehingga dia tidak bisa mengabdi. Nah, ini bisa sama-sama kita telusuri. Jadi saran kita dipilih gitu. Mana? Tapi ketika masih bisa diikuti ya, jadi sekedar mengasah bakat sama hobi gitu. Tapi kalau dijalani semua khawatir ya kosnya juga, dan nanti dia bingung gitu kan, pengembangannya di mana. Oke. Baik Ustadz. Jadi memang lebih baik fokus satu ya. Fokus satu hebat gitu ya, istilah Stephen Ya, gitu ya. betul. Fokus satu hebat. Jadi meskipun hasil tesnya menyatakan anak berbakat di beberapa bidang, tapi akan lebih baik jika yang diasah sepenuhnya dan dipersiapkan itu adalah yang mungkin didiskusikan juga dengan anak gitu ya. Dia lebih cenderungnya senangnya yang mana gitu ya, untuk dia tekuni hari-hari gitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Terus Ustadz, tadi juga Ustadz menyinggung soal personality, kepribadian, terus bahwa setiap individu itu unik gitu. Nah, ini bagaimana dengan anak orang tua yang tidak hanya punya satu anak, punya 2, 3 atau lebih anak, atau guru di sekolah dengan satu kelas anak gitu ya. Tentu informasi bakatnya berarti setiap anak kan punya keunikannya sendiri-sendiri gitu. Nah, itu bagaimana cara menyikapi perbedaan bakat anak ini gitu Ustaz? Memahami perbedaannya, kemudian mengasahnya sehingga tidak ada anak yang merasa ditinggalkan oleh orang tuanya gitu. Nah, ya, ini Kariri ya. Jadi ayah bunda, sahabat Lanis, kita tadi kan menyinggung personality ya. Jadi persona ini kan udah sifatnya perorangan gitu. Makanya ketika melihat personality ini kan adalah kepribadian ya, yang dimiliki sebenarnya di setiap orang ya. Jadi kalau kita lihat orang yang lahir itu sudah Allah berikan ya secara genetik. Contohnya tadi warna kulit kah, golongan darahnya itu ada gitu. Nah, cuman kita kan nggak tahu karena kita nggak mengkaji dunia itu kan. Kalau istilahnya dulu kan ada pakar ya, kalau tumbuhan ya ada pakar tumbuhan. Tumbuhan ini mungkin contohnya tadi pohon pisang itu banyak jenisnya kan begitu kan. Nah, manusia pun begitu gitu kan. Jadi
dari miliaran manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai sekarang gitu kan, itu ada kesamaan ada perbedaan. Ya kesamaan tadi punya sama-sama golongan darah ya kan. Nah kalau kita berbeda nanti secara DNA ya kan. DNA itu yang miliaran sel dalam tubuh kita ini kan, ini membentuk kita, itu yang namanya nanti personality ya. Personality kita, kepribadian kita yang muncul di sana itu punya gaya pembelajaran yang berbeda, karakter yang berbeda, tipe mungkin hobinya gitu. Nah maka kita minta tadi di ayah bunda ya, ketika kita punya anak lebih dari satu gitu kan, ini yang pertama kita siapkan itu adalah pertama setiap anak itu berbeda. Jadi ketika ayah bunda punya anak lebih dari satu, mulai saat ini jangan pernah membandingkan anak. Nah, jadi jadikanlah rumah kita itu jangan rumah yang menjadi, kalau bahasa stempel kan rumah ini umpamanya rumah blok C nomor 7 kan begitu ya. Tapi jangan sampai nanti ada stempel walaupun nggak ditulis rumah penghancur bakat gitu. Jadi jangan sampai bakatnya hilang di rumah gitu. Nah makanya tadi di awal kita sudah ingatkan ayah bunda memfasilitasi gitu dengan adanya itu gitu kan. Kalau seandainya mungkin belum sesuai ya, wah kayaknya kita nggak ini ya, kita belajar menerima dulu gitu. Ini yang baru kita temukan. Jadikanlah mungkin itu aktivitas fisiknya dia gitu kan, sambil itu terus mencari, karena kita yakin bakat yang dianugerahkan oleh Allah tuh lebih dari satu. Jadi setiap anak itu hebat gitu ya Ustadz ya. Maka orang tua melihatnya tidak membandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Begitu juga guru di kelas gitu ya, tidak membandingkan antara satu anak, kamu kayak gini dong, lihat tuh temanmu gitu. Nggak bisa gitu ya Ustadz ya. Oke. Terus realnya itu Ustadz, tadi katanya kosnya murah, tapi kalau banyak anak mahal juga kosnya ya. Kos murah itu maksudnya apa Ustadz gitu? Dalam mengasah bakat anak ini, kalau dia udah dikenali bakatnya itu, maksudnya kita tidak perlu uji coba lagi, ikutin ini ikutin itu, tapi sudah jelas apa yang diikutkan. Apa itu maksud kosnya jadi lebih murah atau bagaimana Ustaz? Baik ya Kak Riri, sahabat Lani semuanya. Jadi tadi kita ulang ya, ketika ayah bunda punya anak lebih dari satu gitu kan, seperti apa, sekali lagi kita ingatkan, jangan pernah membandingkan anak ya. Ketika sudah ada anak ya, kita terima nih dengan potensi yang sudah Allah berikan. Mungkin ada yang kita sudah tahu bakatnya, ada yang belum gitu kan. Nah, jadi kita syukuri ya. Jadi jangan nanti terdikotomi ya, atau dibuat kutub, wah saya orang kiri ya, istilahnya kita dengan otak kiri kita gitu kan, saya suka yang seperti ini gitu kan. Nah ternyata mungkin anak nanti dia dominan otak kanan gitu kan. Nah ini kita nggak suka dengan tipe begini. Nah ini salah ya. Jadi ya bunda harus menerima kondisi itu dan kita berproses gitu ya. Jadi dalam artian ketika kita punya anak ayah bunda, ini kan sudah amanah ya. Berarti kan kita coba support mereka gitu. Bukan kita biarkan. Dari sisi apa ketika kita sebagai seorang muslim? Ini dari sisi keislaman. Ya contohnya tadi kalau kita lihat bakatnya kan, bakat ataupun tadi dalam personality ya, ini cara belajar. Ini kan tidak ada hubungannya. Jadi nggak ada hubungannya. Kita kasih contoh cara belajar. Masalah mungkin tadi gimana dia bisa jadi sukses di pendidikan. Ya ini kan bukan berarti ini anak ini yang akan bisa sukses, tidak. Jadi ketika kita melihat ada yang cara belajarnya sudah pas, pokoknya dia belajarnya dengan suara yang dikeraskan, itu yang dia pakai, berarti dia akan sukses begitu. Nah, kalau dia ini belajarnya harus tenang ruangannya, ketika itu dia pakai, maka dia pun juga punya potensi sukses ya kan. Atau ada anak yang tipe tertentu, dia belajar ini harus mencatat. Nah jadi makanya kita bisa melihat gitu kan. Contoh ya, kita ketika kuliah dulu itu ada kawan yang dia ndak bawa buku, dengerin saja dosen mengajar, dia dengerin gitu kan, pas ujian nggak nyontek, memang keluar ilmunya begitu. Makanya kita lihat kalau anak-anak dengan tipe ini, umumnya kalau kita kan di Sivin tuh mengingatkan tipe feeling, ya dia cukup dengerin gitu. Jadi nggak terlalu nggak usah dipaksa susah. Nulis gitu ya, Nggak usah nulis atau baca buku, mungkin bisa dengerin radio atau nonton TV, dapat tuh informasi gitu.
Nah, dibandingkan dia disuruh baca koran, itu contohnya ya. Jadi ada tipe-tipe yang seperti itu. Makanya maksud kita kos murah tuh di situ ayah bunda. Sama seperti makan, ketika kita masih coba-coba di rumah masak sup, belum tentu anaknya mau makan. Tapi ketika sudah tahu kan, anak saya ini sukanya ikan bakar. Kalau makan kalau dibuatkan ikan bakar pasti habis. Nah kan jelas tuh. Jadi ayah bunda nggak perlu masak apa ya untuk si ini dedek besok gitu. Kita ada murid seperti itu, dia sukanya ayam goreng seperti Upin Ipin gitu kan. Jadi di sekolah menunya ayam goreng aja gitu. Bawa tiap pagi ayam goreng begitu kan. Dan itu selalu habis gitu. Dan kalau udah tahu kan enak, ketika jalan-jalan mungkin atau berlibur kemana makannya, ya udah anak sayang ini makannya ayam goreng, tinggal kita mau makan apa, ya kan jelas. Kalau enggak nanti pergi ke tempat jadi kok makan nggak habis ini, karena dia nggak suka. Begitu juga di aspek yang lain, ayah bunda tahu anaknya punya bakat di seni, ya kan tinggal diarahkan di situ. Nah, cuman di pendidikan kita bisa memahami tadi. Toh guru saja gitu kan, ini contoh ya, di kita tuh spesialis ya kan, guru ada guru bahasa Indonesia, ada guru matematik. Nah mulai dari sinilah kita meminta ayah bunda tadi, jangan nanti ketika mungkin ada mata pelajaran yang rendah, ayah bunda langsung marah-marah gitu. Ini mama sama papa itu matematiknya enggak pernah 8 di rapor, enggak pernah 7, selalu 9 pokoknya kan, kamu kok 6, 5 gitu. Karena bisa jadi anak kita kurang di situ. Nah, jadi apakah enggak jago matematik kiamat? Enggak gitu. Ya kan? Kita puskan ke yang lain. Maksud kita kosnya di situ. Ketika anak nanti rendah di sisi matematiknya umpamanya kan, selalu dapat 5 di rapor. Lalu dia mati-matian les matematik setiap hari. Jam sekian di bimbel A, jam sekian di bimbel B. Apakah menjamin akan bagus matematiknya? Kalau dalam konsep yang kita pahami itu tidak. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam sisi itu, contohnya ada anak bahasa Inggrisnya 9 di rapor, matematiknya 5, dia harusnya les apa? Kalau saran kita itu les bahasa Inggris. Kan udah 9 di rapor. Iya, biar 10, kalau perlu 11, 12, 13 gitu kan. Jadi biar lebih bagus gitu. Karena apa? Karena dia nanti disuruh les, kalau lesnya waktunya 1 jam, 2 jam, 3 jam mau dia les itu. Tapi kalau tadi les matematik yang nilainya rendah, lesnya 1 jam mungkin 5 menit dia udah tanya, udah pulang lagi bu. Nah, ini contoh bagian dari ayah bunda gitu kan. Makanya kita bilang kosnya gitu. Oke, menarik ya. Jadi tambahan tadi dari perbedaan itu, selain memahami bahwa setiap anak hebat, juga mengenali bakat anak, terus kepribadiannya, terus karakternya, cara belajarnya, itu juga membuat ayah bunda lebih mudah untuk memfasilitasi pembelajarannya gitu ya Ustaz ya. Dan itulah yang terkait tadi ke rendah kosnya gitu ya. Sehingga jadi ini menarik nih, biasanya orang tua kan memilih untuk mengikutkan anaknya tambahan belajar untuk pelajaran yang lemah gitu. Yeah. Padahal ternyata yang positif itu adalah, yang tepat itu adalah masukkan dia ke dalam bimbingan belajar untuk bidang studi yang dia sudah kuat di sana, sehingga itu bisa terasah dengan lebih baik lagi gitu ya Ustadz ya. Oke, jadi nggak buang-buang uang jadinya gitu ya. Les bahasa Inggris bayar mahal tapi tetap aja nilainya 5 gitu. Matematika nggak les nilainya 9. Nah seharusnya di switch itu ya, pembiayaan ke bahasa Inggrisnya di switch untuk pembiayaan mengasah matematikanya, sehingga nanti bisa mana tahu ikut olimpiade matematika dan segala macamnya gitu ya Ustadz ya. Betul. Masya Allah, itu yang dimaksud dengan rendah kos gitu. Baik Ustadz, lalu Ustadz, ada tadi rumah penghancur bakat gitu. Nah, ada nggak sih Ustadz sebenarnya perilaku-perilaku khusus yang perlu dihindari oleh orang tua agar tidak salah kaprah tadi, rumahnya bukannya untuk mengasah bakat anak gitu ya, lingkungannya, tapi malah justru menghancurkan bakat anak. Tapi sebelum Ustadz jawab, kita istirahat dulu. Setelah pesan-pesan berikut ini kita kembali lagi. Baik
Baik, sahabat Lanis dan keluarga Kail, masih di Obsesi obrolan seputar generasi. Kita segera menuju penghujung acara ini, tapi sebelum kita mengakhiri masih ada satu pertanyaan yang rasanya ini dibutuhkan jawabannya oleh para orang tua dan guru di luar sana, Ustadz. Bagaimana agar rumah tidak menjadi tempat penghancur bakat, begitu juga sekolah gitu. Adakah perilaku atau penyikapan tertentu yang perlu dihindari oleh orang tua dan guru agar bakat anak yang sudah diketahui ini malah bukannya diasah tapi malah dihancurkan gitu, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jadi ini Kari ya dan sahabat Lanis ya, kita melihat tadi di situ kan ada rumah penghancur bakat gitu, bukannya rumah penumbuh bakat ya. Jadi kenapa muncul istilah seperti ini gitu kan? Karena satu sisi ada yang terjadi ya, perbedaan orang tua dengan anak. Ya, makanya kita sampaikan ke ayah bunda semuanya. Baik, mungkin hari ini ada ayah bunda yang sedang mengandung contohnya, mungkin mendengar ya. Jadi prosesnya bundanya aja ya, bundanya ya, jangan ayahnya tidak. Jadi proses yang pertama itu kan kita sampaikan tadi di awal, terima ayah bunda ya. Jadi terima nih. Jadi ketika mungkin sudah mengandung ya bisa jadi kan meleset ya. Sebenarnya rencananya 2 tahun lagi gitu. Kok udah mengandung nih gitu. Jadi terima, itu jalani proses itu. Ya Allah, saya terima. Saya terima janin ini gitu kan, begitu. Ini dalam proses yang dia lalui. Atau tadi punya anak gitu kan, nih dengan kondisinya tadi kita mungkin punya tipe yang berbeda. Kita sukanya tenang gitu kan. Ternyata di rumah heboh. Nah, ini ciri-cirinya apa gitu kan? Pertama, kenapa kita bilang rumah sebagai penghancur bakat itu kan ada larangan-larangan ya dalam melakukan aktivitas yang disukai anak. Nah, ini kan begitu tadi. Makanya seharusnya ayah bunda ketika sudah punya anak kan menggali tadi nih. Anak saya ternyata punya kelebihannya ini gitu. Ya kan? Jadi mau nggak mau tetap ada fungsinya mengalah gitu. Karena di rumah itu bukan isinya kita saja. Berarti adalah berbagi kan. Jadi ibaratnya kalau di rumah mungkin rata-rata ya semua keluarga punya televisi gitu kan, televisinya satu, yang nonton umpamanya berempat berlima, itu nggak mungkin saya harus ini begini kan, tentu harus ada yang mengalah. Mungkin dibagi jadwal, oh yang ini jam segini ya nontonnya, ini jam segini kan, itu kan porsi gitu. Jadi kita bisa mengatur. Tapi kalau tidak tadi kan dibuat larangan. Ini bukan larangan itu saja di rumah, termasuk tadi kan dalam sisi hobi. Kalau kita contohkan tadi karakter ya. Ada karakter itu, contoh si anak ya. Anak ini mungkin ada yang tipenya dia menolong orang tua itu perlu dikasih kata perintah atau diminta. Nak, tolong bantu bapak nak. Nah, kan begitu. Ada yang dia sudah otomatis. Nah, kadang anak-anak yang otomatis ini bakatnya bisa hancur. Nah, salah satu kan sebenarnya dia punya kecerdasan sosial nih. Dia ingin membantu, contohnya di rumah bundanya sedang cuci piring, dia bantu ini. Nah, ini bunda, jangan nggak usah dicuci, itu mahal itu piringnya, biar kamu main aja. Padahal sudah tumbuh kepeduliannya gitu kan. Atau bapaknya lagi nyuci motor gitu kan, dia mau ikutannya, jangan, ini nanti lecet, ini mahal ini gitu kan, suruh yang lain. Nah, jadi akhirnya gara-gara itu kepeduliannya berkurang. Nah, padahal kan ada anak tipenya seperti itu. Bahkan ada yang tipenya dia bahagia dengan membahagiakan orang lain gitu. Contoh, kita pernah menemukan itu contoh gini, si anak ini punya sepeda. Dia punya sepeda, kawan ya gak punya sepeda. Dia pinjamkan sepeda itu ke kawannya. Dia nonton kawan ini main sepeda dia bahagia. Orang tuanya yang tidak bahagia. Itu sepeda berapa harganya tuh? Kamu beli rusak gimana? Udah nggak usah kamu bermain lagi di situ. Itu kan hilang gitu. Padahal kebahagiaan dia kan belum tentu bahagia ini istilahnya kalau buku saja kan ada bahagia dengan membahagiakan orang lain gitu. Jadi jangan disangka kita main sendiri asik sendiri itu bahagia, belum tentu. Ada orang tertentu dia bahagia dengan orang juga ikutan bahagia gitu. Nah, jadi tipe anak ini yang harusnya punya bakat sosial tadi ya istilahnya mati, lama-lama ditahan udah. Dia tidak bisa melakukan itu. Seharusnya kalau orang tua tadi tahu kan, dia asah gitu ya. Ini salah satu contoh gitu. Kayak kita berbagi flashback saja. Kita punya hobi dulu memasak. Nah, ini jadi dari orang tua, alhamdulillah ya, ibu gitu kan, itu tidak melarang anaknya memasak. Kan laki-laki nih. Karena dulu kan rasanya yang memasak itu perempuan biasanya. Kita dari kelas
dari SD itu ketika orang tua memasak kita ikutan ngaduk santan gitu buat gulai atau lain sebagainya. Jadi orang tua nggak ada pergi kamu masa masak laki-laki ini kan nggak ada. Jadi itu kan semacam sebuah kebolehan ya. Kalau tadi dilarang kita mungkin nggak punya skill itu gitu. Jadi bersyukur ya orang tua memberikan itu. Makanya tadi di ayah bunda yang lainnya kalau menemukan tuh silakan. Umpamanya tadi anaknya main bola mungkin kita sukanya basket, ya biarin. Cuman kita wanti-wanti kalau tadi kita berikan aturan, nak nih main bolanya di sini ya, waktunya sampai jam segini, ini ada aturan gitu. Nah itu satu biasanya larangan. Yang kedua masalah memberikan kata-kata negatif ya. Ini kita ingatkan betul ayah bunda gitu kan di sekolah, di rumah. Ketika anak salah, seminimal mungkin lah tidak keluar ucapan-ucapan negatif dalam diri kita. Mungkin dulu kemarin juga kita sebutkan ya, contohnya tadi ketika dia mungkin salah melakukan perbuatan, jangan dibilang bodoh. Nah, jadi ketika itu sering kita lakukan, ini bisa menghancurkan bakat dan kepribadiannya mereka gitu. Jadi istilahnya tertanamnya bodoh-bodoh. Nah bodoh inilah jadi frame di mereka, ya saya bodoh gitu. Nah ini kita pernah dulu di Padang, kita ingin mengajak satu anak kan maju. Anak, ayo maju ke depan, kerjakan soal itu. Nggak bisa pak. Nah, kenapa? Saya bodoh. Nah, kalau itu kan di Padang dibilang awak bonga, kan? Lah, kata siapa kamu bodoh? Kata kawan-kawan pak. Orang tua saya juga begitu bilangnya. Saya bodoh katanya kan. Nah, jadi kepercayaan dirinya kurang gitu. Nah, itu yang kita membangunkan kan susah. Kata siapa kamu bodoh? Bapak pikir kamu itu hebat. Nah, coba ini. Nah, jadi dia cobain ya, itu kan prosesnya panjang ya. Dia coba kamu maju. Nah, dia jawab, benar kita suruh apresiasi, ayo tepuk tangan semuanya gitu kan. Nah, itu baru mulai muncul gitu kan. Jadi ada yang stigma itu. Nah, ini terjadi sama orang tua. Jadi jangan sampai tadi keluar kata bodoh, mungkin bisa jadi nggak didengar kan, dipanggil ya, nggak nyaut-nyaut, keluar kata mungkin tuli atau apa gitu kan. Nah, jadi mohon maaf aja kalau nanti itu terjadi ke depan gitu ya, karena frame-nya muncul gitu. Apalagi kalau keluar kata-kata kebun binatang kan, mungkin nanti perilakunya kan loh kok kayak gitu ya, karena itu pula yang disebut terus kan. Nah ini yang kita wanti-wanti ya bunda, jangan mengeluarkan kata-kata negatif nih ketika anak bersalah nih, negatif yang mungkin penyebutannya ke sifat ya kan ya, itu bahaya gitu kan. Kemudian kebebasan berekspresi. Jadi sebenarnya dia kan punya karakter berbeda-beda nih. Jadi jangan sampai tidak ada ruang untuk itu gitu. Ini kita bangun ya. Makanya tadi ketika ayah bunda, apalagi kalau anaknya menjelang remaja sekarang nih kan, ini kita bangun pamannya anak kita perempuan. Nah, ini perempuan nanti kita menjadi pendengar gitu. Ya, pendengar, mungkin memberikan pujian gitu. Jangan kalau itu nggak mau, khawatir kita nanti justru laki-laki lain yang mendengarkan, yang memuji, ya itu jadi masalah gitu. Harusnya orang tuanya yang menjadi pendengar yang baiknya gitu kan. Nah kalau memang menjadi pendengar yang baik, memang mendengarkan. Kan kita pendengar nih, anak kita ada masalah, sini curhat sama bunda. Ya kalau tadi dia mau cerita, coba cerita. Ya memang cerita gitu, jangan dikomentari. Oke. Tadi pelajarannya jelek, kenapa tuh kok bisa jelek gitu? Ya begini. Kalau itu ya udah dengerin gitu kan, sama kayak di psikolog kan kita gitu ya. Ada sesinya mungkin kita yang disuruh ngomong gitu kan. Coba silakan kamu berbicara. Terserah lah berbicara apa, mau cerita kan. Dia nggak komentar gitu. Nah, jadi kan kadang orang tuh gitu, dia berekspresi kan. Nah, itu langsung dikomentari. Udah oke kan? Ini kamu yang salah. Ini ya kan. Nah, ini bisa menyebabkan bakat anak itu hancur. Nah, kemudian tekanan, apalagi kayak tadi masalah prestasi ya. Makanya kita di sini kan nggak kita sebutkan ranking di Kausar Ilmi. Maksud kita apa? Ya prestasi ini kan kalau tadi contohnya akademik ya. Di sekolah ada 30 anak. Berarti kan kalau di ranking ada ranking 1, ranking 2 sampai ranking 30. Ya kan? Berarti kan itu sebuah keharusan. Kalau ada anak ranking 1 pasti nanti akan ada anak ranking 30. Iya. Ya kan? Nah, jadi
ketika itu terjadi gitu kan, nah ini kan orang tua pengen anaknya ranking berapa, ini kalau anaknya nanti ranking 30 gimana. Nah ini kan ada penerimaan juga ke orang tua gitu ya. Jadi dalam artian ketika di sisi akademik, pertama kita nilailah keunggulan anak itu dulu. Nah kalau nanti ada kekurangannya kan, kenapa sih nggak bisa, nah itu yang kita konsultasi ke gurunya, kan dia punya guru. Kenapa dia nggak bisa di situ gitu kan. Nah bisa jadi memang dia malas atau memang benar-benar tidak bisa, kan begitu. Itu kan perlu dikaji tadi kan. Nah, makanya dalam memahami tadi ketika pembelajaran, kita di sini memahami nggak semua anak itu hebat di semua pelajaran. Ada beberapa anak memang di semua pelajaran itu dia hebat, tapi sebagian besar itu dia cuman jago di pembelajaran tertentu. Mungkin ada 9 mata pelajaran dia hebat di 3, ya kan, bisa jadi hebatnya di 5 pelajaran gitu. Nah nggak jarang yang semuanya gitu. Jadi kalau kita mengistilahkan tadi seperti wartawan kalau kita cerita hari ini contohnya kan ranahnya sekarang nih momen pilkada gitu kan. Nah ini wartawan bisa cerita luar biasa tentang pilkada, mungkin besok ceritanya COVID ya, masalah vaksin ya. Nah ini wartawan bisa cerita vaksin nih, jenis-jenis vaksin, dia cari infonya seolah-olah dia pakar medis. Ini vaksin yang ini tipe ini begini-begini, kan bisa cerita. Nah itu kan orang tertentu cuman. Nah jadi ketika kita melihat tipe orang ini sebenarnya dia diarahkan ke spesialis. Ayah bunda contohnya yang dokter, pertama kan jadi dokter umum, habis itu mungkin nanti ada dokter bedah. Dokter bedah saja tuh ada yang bedah khusus lagi, ada bedah urologi, bedah onkologi gitu kan. Nah, ini kan bisa jadi seperti itu. Dokter gigi mungkin nanti ada spesialis gigi geraham kali, gigi taring gitu. Jadi itu yang lebih tahu kan, dia penjurusan gitu. Nah, jadi kita mulai menerima bahwa ini loh kelebihannya. Nah, ini yang kita ingatkan kayak bunda, jangan sampai rumah kita jadi penghancur gitu. Nah bagaimana menumbuhkannya, tentu kebalikan dari situ. Ketika tidak ada larangan tadi kan berarti kita support ya, jadi di rumah boleh beraktivitas. Nah, kemudian yang terakhir itu tadi hukuman ya. Jadi dalam artian hukuman yang tidak tepat ya, hukumannya yang tidak mendidik gitu. Jadi kan ketika ada masalah kita perlu cross check dulu gitu kan. Jadi masalah ini karena kelalaiankah atau karena salah perlu dihukum. Nah, ini kan perlu contoh gitu. Karena kalau di barat ya kita melihat dulu ada seorang ilmuwan, dia belajar dari kesalahan. Ya, dia belajar dari kesalahan. Waktu itu dia memegang segelas susu, terjatuh ya. Ini kan namanya masih anak-anak, tapi orang tuanya tepat gitu. Jadi pas terjatuh itu orang tuanya ngajak main-main. Ayo kita bersihkan ini. Jadi waktu terjatuh itu coba nih bersihkan susu ini pakai apa? Dia pakai tangan. Akhirnya ketemunya spong, menyerap kan. Jadi dari situ dia diajak belajar. Dari ini kamu bisa belajar apa? Jadi bunda kalau benda-benda tadi ini yang mudah menyerap air itu spons. Nah, kan begitu. Nah dari situlah dia tertarik untuk belajar, akhirnya jadi penemu. Nah itu kan salah satu contoh gitu kan. Jadi ketemu dari sebuah masalah, itu kan kecerdasan tadi tuh. Makanya kalau kita bicara kecerdasan kan ada persoalan yang tumbuh dalam menghadapi suatu persoalan gitu. Jadi ketemulah, maka kecerdasannya dia sebagai penemu itu muncul gitu kan. Nah ini kan contoh gitu. Makanya ketika berbicara dengan orang ini kan luar biasa. Model Thomas Alva Edison kan, ketika wartawan bertanya, bagaimana Anda menyikapi kegagalan dalam membuat lampu pijar begitu kan? Nah, dia bilang, saya tidak merasa gagal gitu kan. Justru saya menemukan dari sekian banyak bahan bahwa yang bisa untuk membuat lampu tuh ini gitu. Jadi semua yang dilakukan kemarin itu adalah proses belajar gitu, bukan sebuah kegagalan. Nah, ini ayah bunda perlu mencermati orang-orang yang seperti ini gitu. Nah, makanya ketika ada hukuman jangan langsung dihukum. Coba dilihat ini terjadi seperti apa, dan hukumannya juga mendidik gitu kan. Baik di sekolah tadi kan, ketika ada kesalahan nih hukumannya memang mendidik bagi si anak ya, pelajaran gitu. Umpamanya dia tidak mengulangi kejadian itu di kemudian hari, tapi dia mendapat pelajaran dari hukuman tersebut. Oke, menarik Ustadz ya. Jadi agar upaya mengasah bakat anaknya tidak malah
jadi bumerang justru malah menghancurkan bakat gitu ya, maka orang tua harus perlu berhati-hati terhadap 5 hal yang Ustadz jelaskan tadi, bahwa ada larangan yang tidak tepat. Bukan berarti tidak boleh melarang gitu ya, Iya. saya, tapi jangan melarang dengan cara waktu yang tidak tepat gitu. Kemudian kata-kata negatif juga harus dihindari. Kemudian jangan sampai anak tidak diberi ruang berekspresi. Kemudian jangan terlalu ditekan. Kamu kan bakatnya di sini, jadi kamu harus ini, les ini. Tetap harus perhatikan kebahagiaan dan kenyamanan anak dalam prosesnya gitu ya Ustadz ya. Dan tentunya dihindari juga hukuman yang tidak mendidik. Baik Ustadz, kita sampai nih ke penghujung acara pada pagi ini. Sebelum kita akhiri, ini dari tadi kan Karini menyampaikan judulnya itu adalah di masa new normal, kebiasaan baru, bagaimana menjadi saat yang tepat untuk mengasah bakat anak. Ya, apa hubungannya nih Ustadz antara masa pandemi ini di mana anak-anak belum full di sekolah gitu ya, masih lebih banyak waktu bersama orang tua, bagaimana itu menjadi bermanfaat untuk mengasah bakat anak gitu Ustadz? Ya, jadi tadi di awal ya Ayah Bunda kita ingatkan dalam momentum new normal ini, ya kan, kita di sekolah sendiri Kausar Ilmi itu belum full day, makanya, dan orang tua mungkin sebagian ada yang dia WFH ya, bekerja di rumah gitu kan, jadi pekerjaannya dilakukan di rumah. Makanya ini momentum yang pasnya dalam artian kalau dulu orang tua agak sulit berinteraksi sama anak ya, mungkin ketemu anak kalau bisa jadi malam karena pulangnya kejauhan gitu kan. Nah, tapi dalam momen yang ada hari ini kan bisa ketemu, intensitasnya lebih besar gitu. Makanya di momen inilah kalau rasanya ada waktu bisa bercengkrama dengan anak ya. Mungkin tadi dari sisi olahraga, ayo kita lihat gitu kan. Mungkin olahraga apa yang Ayah Bunda sukai, itu mereka main suka enggak gitu kan. Atau aktivitas yang lain ya, yang sifatnya tulis menulis, bisa jadi menulis, menggambar gitu kan. Ini kan dari anak-anak ya. Atau bernyanyi gitu kan. Nah, ini kan kita lihat dayanya seperti apa. Atau mungkin tadi dari Al-Quran, dengan menghafal saja sehari sekian ayat terhafal sama mereka. Nah, ini waktu yang pas bagi Ayah Bunda ya. Jadi kita nggak tahu momen ini, cuman salah satu hikmah kejadian hari ini ya dengan adanya COVID, kita melihat Ayah Bunda ini punya waktu yang lebih dengan anak. Nah, maka manfaatkan momen ini sebaik-baiknya dengan menemukan bakatnya, apakah Ayah Bunda langsung ya berinteraksi atau melalui psikolog ya dengan instrumen yang ada tadi gitu kan. Nah, silakan. Cuman kita mengingatkan di closing ini jangan sampai itu hanya sekedar jadi modal saja. Maksudnya modal dalam artian kita ikut tes ya, umpamanya dari psikolog, anak saya bakatnya sepak bola, jago dia main bola, bakatnya sepak bola. Jangan berhenti di situ saja, harus ada aksi lanjutan Ayah Bunda. Kalau anaknya bakat sepak bola, Ayah Bunda ikutkan dia di klub. Bakatnya tadi di sisi musik, jago alat musik ini, ajak dia di klub mungkin kan. Atau tadi bakatnya melukis, ajak dia ke sanggar gitu kan. Jadi jangan cuman jadi bahan ke saudara-saudara yang lain kan, anak saya jago, bakatnya ini loh, udah tes loh gitu. Jadi perlu dilanjutkan gitu. Nah, ini kajian yang terus menerus gitu. Jadi Ayah Bunda berkomunikasi, tanya gitu kan. Bisa jadi nanti dia masuk ke sebuah klub tapi nggak tepat. Kan kita nggak tahu, yang karena pemilik klub itu kan manusia. Jadi ternyata masuk klub situ, ternyata di situ nepotisme. Kebetulan yang punya klub itu juga anaknya hebat di alat musik, katakanlah begitu kan, sama. Jadi ketika ada lomba, anaknya aja diikutkan kan, yang kita jadi penggembira. Nah, ini kan perlu juga ya, karena itu tidak menutup kemungkinan. Jadi sekali lagi ini kita cari. Nah, di situ kan tidak tunggal ya. Kita melihat hari ini orang tua ada yang berpayah-payah seperti itu, insya Allah ya dengan semangatnya akan ada hasil yang maksimal. Ya, kita contohkan ada orang tua yang meleskan anaknya di Sijunjung itu ke Padang. Ya, ada yang ke Bukit Tinggi. Nah, itu kan contoh ya, ini keseriusan orang tua. Dan apakah kita harus sama seperti itu? Enggak juga. Nah, kita semampu kita dulu yang jelasnya. Tapi ada upaya dari Ayah Bunda serius ke si anak, karena tadi kita sampaikan dia punya kecerdasan. Kecerdasan ini dalam mencari solusi gitu. Jadi ketika
anak ini paham dia orang tuanya terbatas di sini, nanti insya Allah Allah akan tunjukkan juga jalannya gitu. Tapi ketika dapat support dari rumah kan lain ini. Support dari rumah inilah yang membuat si anak ini kuat. Mungkin dia nanti dapat beasiswa atau dapat guru yang bagus, yang guru inilah menjadi partnernya dia gitu. Oh kamu di sini nih, biarlah kalau nggak ada waktu biar bapak yang temenin, bapak gurunya gitu, bisa jadi begitu. Nah maka tugas saya bunda tadi saya mampunya sampai di sini, tapi memang support, izin, ini segala macam ada, insya Allah ya kita melihat peluang sukses anak ke depan itu luar biasa gitu. Jadi kita ingat tuh bagaimana kalau dalam perbandingan ini ya dalam sejarah Islam Rasulullah ya. Jadi ketika Rasulullah itu dulu ada seorang sahabat yang sangat ingin membunuh Rasulullah waktu itu. Nah, tapi Rasulullah tidak berpendapat negatif gitu kan. Rasulullah mengatakan bahwa muliakanlah Islam ini di antara dua Umar waktu itu, dua Amr. Ya. Salah satunya disebutkan nama Umar bin Khattab ya. Amr bin Hisam, Umar bin Khattab. Nah, maka Allah jadikan tuh. Umar bin Khattab yang dulu rasanya membenci Rasulullah. Ya, sekarang Allah takdirkan qadarullahnya ketika meninggal ya, beliau menjadi salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat. Kalau kita nggak tahu ya bunda ya tadi ini yang dijamin gitu kan, dari padahal dulu memusuhi Rasulullah. Nah itu salah satu contoh, makanya Rasulullah menyikapinya positif ya kan. Nah ini ayah bunda gitu kan, nah, sama-sama ayo kita bangun sehingga tadi yang anak jahat itu orang tuanya ridho gitu kan, baik Allah rubah dia ya kan, Allah rubah menjadi anak yang baik. Nah, itu bagian kita semuanya. Mudah-mudahan momentum yang pas ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Oke, menarik sekali, masya Allah. Jazakallah khairan katsiran Ustadz. 2 jam bersama kita, gitu ya di Obsesi. Jadi kesimpulannya ayah bunda, sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, semua anak berbakat. Karena setiap individu terlahir dengan given berupa bakat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu yang tepat untuk silakan observasi anak-anaknya, pelajari atau kalau perlu langsung ikutkan anaknya tes bakat gitu ya. Kemudian jangan sampai di sana saja, asah bakat anaknya dan hindari hal-hal yang justru menjadi penghancur bakat anak. Semoga anak-anak generasi bangsa ini tumbuh kembangnya penuh support dari orang tua dan gurunya, sesuai dengan bakatnya masing-masing, bisa berhasil dan mencapai capaian terbaik di bidangnya masing-masing. Baik sahabat Anis dan keluarga Kail, akhiri perjumpaan kita siang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.